Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askar Ridwani ingin menjelaskan tentang membedah fungsi manajemen atau membedah POAC, Planning, Organizing, and Accounting, and Controlling. Yang pertama, mengapa sebuah organisasi membutuhkan manajemen? Manajemen itu bukan sekedar memimpin atau mengetuai atau mengepalai suatu organisasi, melainkan proses mengelola seluruh sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dan sumber daya yang dikelola ini adalah sumber daya yang terbatas dan tersebar acak. 4 pilar manajemen POAC dirumuskan oleh George R. Terry. Yang pertama, P. Planning, perencanaan. Yang kedua, O. Organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, Actuating, A. Artinya pelaksanaan atau pengarahan. C. Controlling atau pengendalian. Yang pertama, planning, perencanaan. Membuat cetak biru atau membuat awal dari sebuah perusahaan. Planning adalah proses menentukan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Yang ditentukan dalam planning yaitu yang pertama, arah, menentukan kompas atau tujuan organisasi. Yang kedua, kepastian. Kepastian di sini adalah kepastian berdirinya organisasi atau tercapainya suatu organisasi agar mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mitigasi atau meminimalisir resiko kegagalan. Yang keempat adalah pedoman, menjadi acuan awal dari suatu organisasi. Contoh, ada suatu koperasi mempunyai target laba bersih 100 juta per tahun. Yang dicari dalam planning yaitu yang pertama, apa strategi pemasaran agresif dan ekspansi produk. Yang kedua, mengapa adanya organisasi ini? Untuk meningkatkan kemandirian finansial koperasi suatu organisasi. Kapan jangka waktu pengerjaan organisasi ini atau koperasi ini? Misalnya selama 12 bulan ke depan atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Yang ketiga, siapa yang mengepalai atau menanggung-jawabi koperasi ini? Misalnya tim divisi usaha dan divisi pemasaran. Yang ketiga adalah biaya yang ada atau anggaran awal. Yang kedua, kita lanjut ke POAC. Yang kedua, O, organizing atau pengorganisasian. Organizing di sini juga diartikan sebagai menyusun fondasi dari suatu organisasi. Proses menyusun sumber daya dan membagi pekerjaan agar tujuan tercapai dengan efektif. Di sini kita menentukan struktur organisasi, setelah itu menentukan wewenang atau pekerjaan setiap struktur itu, habis itu membagi tugas secara spesifik kepada ke struktur yang telah dibagi. Yang ketiga, mengkoordinasikan pekerjaan antara divisi atau antara struktur tadi. Contoh pembuatan struktur. Ketua, misalnya ketua dari suatu pondok pesantren. Ketua bertanggung jawab sebagai penanggung jawab penuh atas keseluruhan acara. Setelah itu dibagi menjadi bendahara, habis itu sekretaris dan publikasi misalnya. Bendahara di sini tugas utamanya yakni fokus mengelola urusan kas, anggaran, uang masuk dan uang keluar dan lain-lain yang berkaitan dengan uang. Setelah itu yang kedua, sekretaris. Sekretaris di sini mengurusi seluruh surat menyurat suatu pondok itu dan surat masuk, surat keluar dan lain-lain. Setelah itu bagian publikasi, mempromosikan pondok pesantren itu di seluruh media sosial offline maupun online. Yang ketiga, A, actuating atau pelaksanaan. Di sini pelaksanaan atau pengarahan. Seperti yang kita tahu dalam organisasi harus ada pelaksanaan atau pengarahan sebelum dijalankan organisasi. Pengarahan itu sangatlah penting dalam segala hal. Mempunyai efek yang besar
dalam pengarahan. Dalam pengarahan kita memberi motivasi, arahan. Dalam pelaksanaan kita menjaga resolusi atau menyelesaikan konflik internal. Habis itu kita mengomunikasikan antara bagian, dan untuk ketua harus menjadi teladan. Efek pengarahan. Tanpa briefing atau arahan yang jelas dari pusat, struktur kepanitiaan akan menjadi daftar nama yang mati di atas kertas. Tidak ada pengawalan dalam pekerjaannya, tidak ada pengarahan sebelumnya, maka struktur itu akan mati. Yang terakhir, POAC, controlling, pengendalian atau yang tujuannya untuk menjaga kualitas. Definisinya yaitu proses mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar tetap berada di jalur perencanaan awal agar mencapai tujuannya tadi. Apa saja yang dicek atau dikontrol dalam suatu organisasi sebagai manajemen, fungsi manajemen tadi, yakni menetapkan standar, apa patokan keberhasilan organisasi kita. Yang kedua, mengukur hasil. Setelah kita bekerja beberapa bulan ini, apakah berapakah hasil dari pendapatan yang kita dapat. Setelah itu, yang ketiga, dibandingkan realita dan ekspektasi. Dari awal kita mempunyai target 100 juta, tapi realitanya kita hanya mendapat 90 juta. Itu adalah pembandingan dalam controlling. Yang terakhir adalah perbaikan. Dari tadi, karena tidak tercapainya misalnya suatu target seperti 100 juta tapi kita hanya dapat 90, maka harus ada perbaikan setelahnya agar kita mencapai target yang ada. Selanjutnya, matriks diagnostik POAC. Perencanaan di sini ada pertanyaan kunci, ini apa dan kapan. Setelah itu, output utama adalah dokumen cetak biru dan fokus manajerialnya adalah strategis. Yang kedua, P, pengorganisasian atau organizing. Siapa yang melakukan, struktur delegasi, dan struktural. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Bagaimana agar jalannya suatu organisasi tersebut. Habis itu bagaimana aksi dan semangatnya saat pelaksanaannya. Yang ketiga adalah interpersonal. Yang ketiga, pengendalian, C. Dalam pengendalian kita ditanyakan kunci utamanya adalah apakah sudah selesai, apakah sudah mencapai target. Outputnya adalah evaluasi dan koreksi, dan fokus manajerialnya adalah analitis. Manajemen itu adalah manajemen suatu organisasi adalah manajemen yang akan berlangsung dan berevolusi dan tidak akan berhenti di tempat. Manajer bukan adalah proyek yang sekali jalan, tetapi organisasi itu terus berevolusi. Dalam perspektif Islam ada bangunan yang kokoh. Bangunan kokoh itu didasari oleh 3, yaitu amanah, tanggung jawab, ada amanah. Setelah itu yang kedua adalah profesionalisme, dan yang ketiga adalah ihsan. Kesimpulan, seni mengelola target. Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Keempat, fungsi POC tersebut saling mengunci. Satu fungsi gagal, maka mesin akan berhenti. Misalnya dalam POAC, dalam organisasinya gagal, maka setelahnya akan gagal. Seperti actuatingnya bakalan gagal, habis itu controllingnya juga bakalan gagal, bakal hancur. Maka POAC ini saling tersangkut paut dan harus sukses semuanya. Dan tujuan akhirnya adalah mencapai target dengan efektif dan efisien. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.